Halo, perkenalkan aku Daniel Gading Pripondi dari Universitas Kristen Petra. Halo, perkenalkan nama saya Silvano dari jurusan Desain Interior angkatan 2020. Saya Jason Antoni, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surabaya angkatan 2020. Halo, nama aku Nicholas Anderson dari jurusan Arsitektur Universitas Kristen Petra. Halo semuanya, kenalin nama aku Senu Bayu Haryadi dari jurusan Arsitektur Universitas Kristen Petra Surabaya. Oke, jadi pertama-tama kita akan membahas tentang Gedung Bank Mandiri. Jadi, pada awalnya Gedung Bank Mandiri yang berada di Surabaya ini adalah milik perusahaan Belanda yang bernama Lindetifs. Gedung ini dibangun kurang lebih pada tahun 1913 dan dirancang oleh seorang arsitek Belanda yang bernama Richard Leonard Arnold Shoemaker yang memiliki gaya arsitektur neoklasik dengan bentuk yang langka dan unik. Nah, gedung ini awalnya itu memiliki fungsi sebagai Eskomto Bank. Nah, Eskomto Bank ini adalah bank yang beroperasi pada zaman penjajahan Belanda yang kemudian diganti sebagai kantor PT Bank Dagang Negara. Pada tanggal 2 Oktober 1998, gedung ini digunakan sebagai kantor Bank Mandiri yang merupakan gabungan dari 4 buah bank, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, dan yang terakhir Bank Bapindo. Gedung ini pernah menjadi gudang peralatan perang Jepang sebagai bengkel kendaraan tempur kavaleri atau Kiyotama Buntai. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, peristiwa penyerbuan gedung Lindetifs oleh rakyat dan pemuda Surabaya itu terjadi pada 12 September 1945 dan dipimpin langsung oleh Isa Edris dan Suprapto. Pegiat sejarah Surabaya, Adi Setiawan menuturkan, gedung Lindetifs jatuh ke tangan Jepang dijadikan bengkel reparasi kendaraan tempur. Gedung ini dinilai kokoh juga lantaran konstruksi beton bertulang dan selamat dari pertempuran Surabaya. Kemudian pada 1 Oktober 1945, bengkel ini direbut oleh pemuda Indonesia dengan perolehan banyak meriam ringan, kendaraan panser, serta tank. Perusahaan Lindetifs ini merupakan pusat pergolakan alat berat. Lindetifs Stockfish dan FA termasuk salah satu unit usaha fabrikasi konstruksi baja terkemuka di VOC. Mengapa gedung Lindetifs digunakan sebagai gudang senjata oleh Jepang? Pada masa lalu, gedung ini digunakan oleh NV Lindetifs Stockfish yang merupakan salah satu di antara 5 perusahaan konglomerat Belanda. 4 perusahaan lainnya adalah NV Rotterdam Internatio, NV Borsumits Marschappij, NV Geowehry, dan NV Jacobson van den Berg. Mereka menguasai jaringan bisnis perdagangan, produksi, jasa, industri, serta distribusi di sejumlah negara. Di Surabaya, NV Lindetifs Stockfish adalah cabang dari perusahaan yang berkedudukan di Semarang. Bisnisnya di bidang konstruksi baja membuat pihak Jepang menjadikan gedung di Jalan Pahlawan ini sebagai bengkel peralatan perangnya di masa pendudukan Jepang, yaitu pada tahun 1942 hingga tahun 1945. Baik, kita masuk kepada Perang Rakyat. Pada Perang Rakyat ini, awal mulanya adalah setelah kemerdekaan Indonesia, kekalahan pihak Jepang membuat para pejuang melucuti senjata dari tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia. Tidak lama setelah itu, pada tanggal 15 September 1945, datanglah tentara Inggris dan Belanda di Jakarta, dan pada tanggal 25 Oktober 1945, mereka sampai di Surabaya. Awal kedatangan mereka adalah untuk mengambil senjata tentara Jepang serta membebaskan tawanan perang. Namun, siapa sangka bahwa kedatangan mereka itu yang malah membuat adanya perlawanan-perlawanan di setiap daerah Indonesia mulai bermunculan. Pada peperangan pada gedung Lindetifs ini terdapat 2 pemimpin perang, yaitu Isa Edris dan Suprapto, di mana Isa Edris ini diketahui adalah salah satu pemimpin batalion yang menahan tentara Inggris yaitu Nica masuk ke Surabaya. Seperti itu. Sekian dan terima kasih.